kelompok 5, pada kesempatan kali ini ingin memaparkan sebuah materi mengenai perekonomian makro, terutama pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian makro. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan fiskal dan perekonomian makro, simak video ini sampai habis ya. Pertama-tama, apa sih pengertian dari ekonomi makro? Ekonomi makro adalah suatu studi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan, di mana menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Kedua adalah kita harus tahu apa pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Terdapat beberapa tujuan dari kebijakan fiskal. Pertama adalah untuk mendorong dan mengembangkan perekonomian negara. Kedua adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Keempat, mendorong investasi. Dan yang kelima, untuk menjaga keadilan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi penerapan dan segi neraca. Dari segi penerapan terdapat dua jenis kebijakan fiskal, yaitu pertama kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua kebijakan fiskal kontraktif, yang dimana kebijakan fiskal ekspansif memiliki arti bahwa kebijakan di mana menaikkan anggaran belanja negara dan menurunkan tingkat pajak, sebaliknya pada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat terjadinya penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan pada jumlah pengangguran. Sedangkan kebijakan fiskal ekspansif dilakukan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Kebijakan fiskal juga memiliki beberapa instrumen. Pertama adalah pajak, kedua pengeluaran belanja, dan yang ketiga adalah obligasi. Pajak adalah instrumen kebijakan fiskal untuk memengaruhi daya beli masyarakat naik atau turun. Pengeluaran belanja adalah instrumen dari kebijakan fiskal yang dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan situasi negara. Yang terakhir, obligasi adalah suatu instrumen untuk menarik masyarakat menginvestasikan uangnya untuk membeli surat utang dan kemudian akan dibayar oleh negara secara cicil beserta dengan bunga pinjaman. Selanjutnya, materi mengenai APBN akan dijelaskan oleh Nisa. Silakan simak video berikut. APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Negara yang disetujui oleh DPR yang berfungsi sebagai otorisasi, pengawasan, perencanaan, alokasi, dan juga distribusi. Prinsip APBN 1 dinamis, di mana tabungan pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat. Yang kedua ada fungsional, tabungan atau pinjaman dari luar negeri untuk membiayai belanja pembangunan. Yang ketiga ada defisit, di mana pengeluaran jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaannya. Struktur APBN 1 belanja negara, 2 pembiayaan negara dalam negeri maupun luar negeri, ketiga pendapatan pajak yang terdiri dari PPh dan PPN, yang keempat ada pendapatan pajak yaitu melalui pajak maupun non pajak, yang kelima ada PNBP yang berasal dari sumber daya alam dan gas bumi, dan yang keenam ada penyusunan APBN yang dibahas oleh pemerintah dan juga DPR. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan negara. Kedua aliran pengeluaran atau pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Dalam ekonomi tiga sektor, belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh sebab itu, perekonomian tiga sektor disebut juga sebagai ekonomi tertutup. Pengaruh pemerintah dalam perekonomian tiga sektor adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah dapat menjadi peranan sentral sebagai pengatur perekonomian yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian masyarakat agar tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pemerintah bisa mengatur perekonomian masyarakat dengan cara membuat berbagai kebijakan, peraturan, bahkan undang-undang yang mengatur masalah-masalah tersebut. Kedua, pemerintah berpengaruh juga menjadi peranan sebagai konsumen produk barang dan jasa. Pemerintah harus menggunakan berbagai produk seperti ala-ala kantor, perlengkapan negara, jasa aparatur negara, dan lain sebagainya. 3. Pemerintah berpengaruh sebagai produsen yang mengelola berbagai perusahaan negara,
untuk menghasilkan produk yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, pemerintah juga berpengaruh untuk menarik pajak dari setiap wajib pajak untuk mempertahankan stabilitas ekonomi negara. Contoh kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah di Indonesia. Yang pertama, insentif pajak selama pandemi COVID-19. Untuk mengatasi kelusuan ekonomi selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal berupa penghapusan pajak tertentu bagi korporasi. Meskipun contoh kebijakan fiskal ini dapat mengurangi pendapatan negara dari pajak yang secara persentase porsinya di APBN cukup tinggi. Yang kedua, meningkatkan anggaran untuk penanganan COVID-19. Untuk memulihkan ekonomi saat pandemi, pemerintah membuat program pemulihan ekonomi nasional atau PEN tahun 2021 dengan menaikkan anggaran menjadi lebih dari 700 triliun. Padahal, perkiraan sebelumnya adalah 660 triliun. Anggaran tak terduga ini tentu mengambil porsi anggaran pemerintah yang tadinya dialokasikan untuk program lain. Namun, karena tiba-tiba ada pandemi dan terjadinya juga cukup lama, maka pemerintah harus menerapkan kebijakan fiskal ini agar bisa memulihkan ekonomi. Peningkatan anggaran ini membuat kebutuhan atas dana semakin tinggi. Di sisi lain, pemerintah juga mengalami penyusutan pendapatan. Oleh karena itu, untuk membiayai defisit anggaran ini, pemerintah akan makin rajin untuk menarik utang. Materi selanjutnya yaitu syarat perekonomian 3 sektor. Agar perekonomian 3 sektor seimbang, maka penawaran agregat sama dengan permintaan agregat, di mana persamaannya yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G, di mana Y adalah penawaran agregat dan C tambah I tambah G adalah permintaan agregat. Di dalam perekonomian 3 sektor, terdapat I dan G yang merupakan pendapatan yang dihasilkan dari proses mengekspor, sedangkan S dan T didapat untuk memperbesar pendapatan negara. Nah, maka dapat kita simpulkan di sini kita mengambil persamaannya yaitu I tambah G sama dengan S tambah T. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal mengenai perekonomian 3 sektor. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh soal tentang perekonomian 3 sektor. Soal yang pertama yaitu dalam suatu perekonomian diketahui fungsi belanja konsumsi, belanja investasi, belanja pemerintah, dan pajak adalah sebagai berikut. Untuk C sama dengan 500 ditambah 0,60 YD, I-nya yaitu 600, G-nya 500, dan T-nya adalah 400. Maka tinggal kita masukkan rumus sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Y sama dengan C tambah I tambah G. C-nya sudah diketahui, I-nya juga sudah diketahui, begitu juga untuk G-nya. Maka tinggal kita masukkan saja nilainya. Y sama dengan untuk C-nya 500 ditambah 0,60 YD ditambah 600 ditambah 500. Untuk Y-nya sama dengan 500 ditambah 0,60. Untuk nilai YD-nya itu kita buka menjadi Y dikurang T. Tambah 1100. Untuk I-nya sama dengan 500 ditambah 0,60 Y buka kurung Y dikurang untuk nilai T-nya yaitu 400 tutup kurung ditambah 1100. Y-nya sama dengan 500 ditambah
0,60 dikalikan Y, maka jadinya 0,60 Y. Kemudian 0,60 dikalikan minus 400, jadinya minus 240. Ditambah 1100. Maka nilai untuk Y-nya sama dengan 0,60 Y ditambah 1360. 1360 ini didapatkan dari 500 dikurangi 240 ditambah 1100. Maka nilai Y-nya yaitu Y untuk 0,60-nya pindah ruas ke kiri menjadi Y dikurang 0,60 Y sama dengan 1360. Y dikurang 0,60 Y menjadi 0,4 Y. 0,4 Y sama dengan 1360. Untuk nilai Y-nya yaitu Y sama dengan 1360 dibagi 0,4. Maka nilai akhir dari Y yaitu 3400. Inilah nilai akhir dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 yaitu diketahui C sama dengan 70 ditambah 0,85Y dan E sama dengan 95 ditambah 0,75Y. I sama dengan 150 dan G sama dengan 75. Dengan demikian pendapatan nasional pada keseimbangan ini adalah, tinggal kita masukkan saja rumusnya, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G. Untuk nilai C-nya sudah diketahui, begitu juga dengan I dan G-nya. Maka tinggal kita masukkan saja Y sama dengan 70 ditambah 0,85 Y ditambah 150 ditambah 75. Maka Y sama dengan 0,85Y ditambah 295. 295 didapatkan dari 70 ditambah 150 ditambah 75. Maka untuk Y-nya yang 0,85 pindah ruas ke kiri, jadinya Y dikurang 0,85 Y sama dengan 295. Maka untuk nilai Y-nya yaitu 0,115 Y sama dengan 295. Untuk nilai akhir dari Y adalah 295 dibagi 0,15. Maka G-nya sama dengan 1966,7. Inilah nilai akhir dari Y untuk soal nomor 2. Maka itulah tadi penjelasan singkat mengenai beberapa contoh soal dari perekonomian 3 sektor. Materi yang terakhir yaitu multiplayer kebijakan fiskal. Multiplayer atau pengganda dalam kebijakan fiskal berfungsi untuk mengukur peningkatan pengeluaran fiskal terhadap output ekonomi suatu negara atau PDB. Nah, pengganda ini penting loh dalam perekonomian. Kenapa? Dengan adanya pengganda ini
kita dapat memandu ketika terjadi krisis ekonomi dan dapat membantu melalui tahap-tahap pemulihan perekonomian. Dalam perekonomian 3 sektor terdapat 2 keadaan. Yang pertama yaitu angka pengganda dengan pajak lump sum dengan persamaan TX sama dengan TO. Contohnya yaitu pengenaan PPh sesuai dengan pasal 21 yang dikenakan untuk para pegawai. Namun, jika pegawai memiliki gaji di atas pendapatan, maka dia tidak dikenakan pajak ataupun PTKP. Nah, yang kedua itu angka pengganda dengan pajak proporsional dengan persamaan TX sama dengan TO ditambah TY. Contohnya yaitu biaya materai sebesar Rp6.000 atau Rp3.000. Nah, dari materi kebijakan fiskal ini dapat kami ambil kesimpulan bahwa kebijakan ekonomi itu penting dalam suatu tatanan negara guna untuk penyeimbangan perekonomian. Pemerintah mengambil kebijakan fiskal ini guna untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau mengarahkan perekonomian sesuai dengan yang diinginkan. Dengan adanya kebijakan fiskal ini, pemerintah berharap mampu mengawasi jalannya perekonomian di suatu negara. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan dan teman saya sampaikan sebelumnya, jika ada yang kurang, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, kami akhiri presentasi kami ini. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir.